Selamat pagi semua. Seperti yang kalian tahu, saya adalah pemimpin sekaligus presiden di kota Mosbart ini yang akan memimpin upacara sekaligus rapat yang akan dilakukan hari ini. Ini adalah hari pertama kita akan dibentuk sebagai kota, bukan? Yap, setelah sebelumnya kita hanyalah sekumpulan mainan yang bisa kesana kesini dengan bebas di kota yang hanyalah dikenal sebagai kota Mosbart. Menurutmu akan berisikan rapat apa? Mungkin upacara peresmian kota Mosbart. Kalau hanya peresmian, memangnya kota kita belum resmi? Belum. Sudah aku bilang kita hanyalah kota yang terkenal Mosbart saja tapi belum resmi. Lalu hari ini peresmiannya? Mungkin saja. Padahal kurasa sudah cukup begini saja. Selamat pagi semua. Saya adalah pemimpin dari tentara yang menguasai komputer serta alat listrik Mosbart. Terima kasih sebelumnya telah mengajak kami untuk ikut membahas rapat hari ini. Selamat pagi semua. Terima kasih telah mengundang saya untuk ikut membahas rapat hari ini. Saya hanya akan mengikuti seperti apa yang sebelumnya sudah dijalankan di kota Mosbart tanpa harus repot-repot. Terima kasih Mr. Presiden. Tentu Sultan, kamu sangat wajib ikut dalam rapat besar ini. Kalau begitu, saya sangat tersanjung diberi kehormatan untuk ikut rapat besar hari ini. Itu sudah kewajibanku. Terima kasih Führer telah turut mengundang saya pada rapat besar ini. Tentu. Sultan bagian dari kami juga selama ini. Ini akan jadi suatu kehormatan untuk saya dan penduduk kesultanan kami. Semoga kita akan memiliki hubungan baik ke depannya. Pasti. Baik, kepada para pemimpin dan masyarakat Mosbart, rapat akan saya mulai. Hari ini saya sebagai presiden sekaligus pemimpin Mosbart akan meresmikan kota Mosbart ini menjadi kota resmi. Tidak seperti dulu yang hanya dikenal saja namun belum resmi. Terima kasih kepada penduduk lainnya yang telah bergabung dan datang ke kota Mosbart untuk bergabung bersama Lego di kota Mosbart ini. Baik, seperti yang kalian tahu, kota ini adalah kota yang sangat nyaman, bekerja sama, indah untuk tempat kita sebagai mainan. Albert, pemilik kita telah memberikan banyak fasilitas kepada kita untuk memiliki ruang gerak yang luas. Dan kita sudah tahu di mana bahan baku untuk membuat ini itu demi keberlangsungan hidup kita bersama. Maka dari itu, saya berencana untuk membagi beberapa wilayah agar para pasukan atau penduduk dapat menggunakan dan mengurus wilayah tersebut untuk kebaikan bersama. Maka, kota Mosbart akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu Barat, Utara, Timur, Selatan, Militer Zone, dan Dark Zone. Saya yakin kalian sudah tahu apa itu Dark Zone, tapi akan saya perjelaskan lagi. Yaitu wilayah gelap yang sangat-sangat dilarang untuk kita masuki. Kenapa kami bilang gelap? Karena di sana banyak hal-hal yang menyeramkan belum kami ketahui, baik ancaman manusia, hewan, monster, atau sebagainya. Maka dari itu saya sebagai presiden meminta kalian semua untuk tidak mencoba-coba memasuki wilayah tersebut demi kebaikan kalian dan kita semua. Karena kami pun tidak berani untuk mengirimkan bantuan militer ke daerah tersebut
jika kalian atau seseorang berada di sana. Wah, hanya orang-orang tertentu berarti yang bisa melewati dark zone itu. Tentu, wilayah itu menyeramkan. Aku lebih takut monster yang ada di sana. Bagaimana bisa Lego hidup di sana jika seseram itu? Tapi banyak Lego dari luar bergabung melalui pintu di bawah sana. Dan di bawah sana itu wilayah dark zone. Hal buruk akan terjadi jika ada yang berhasil melewati dark zone. Lalu terakhir ada Military Zone. Seperti yang kalian tahu, tapi akan saya jelaskan lagi. Untuk memasuki daerah sana harus dengan izin militer Mosbart. Untuk tingkat ancamannya tidak terlalu tinggi seperti Dark Zone. Namun, untuk menjauhkan dari hal-hal buruk, maka harus dengan izin militer supaya kami bisa mengirimkan bantuan saat seseorang dari kalian berada di sana. Untuk pembagian akan saya mulai. Bagian timur adalah sisi dari lemari biru. Di sini seperti yang kalian tahu dihuni oleh banyak penduduk. Ini adalah area yang cukup aman, dan bagian timur ini akan jadi titik pusat pemerintahan kota Mosbart. Dan tentu saja sebagai markas tentara United Secure Army. Bagian selatan, ini akan dikuasai oleh tentara United Secure juga. Seperti yang kalian tahu, untuk naik ke kota Mosbart ini harus menaiki tangga dulu dari wilayah Dark Zone yang berada di lantai bawah itu. Banyak penduduk baru berdatangan dari luar untuk bergabung dengan kita melalui pintu masuk di bawah sana, dan itu adalah bagian dari Dark Zone. Di selatan ini direncanakan akan dibuatkan pos portal masuk sebagai tempat apabila ada penduduk baru datang, bisa segera kami lakukan pengecekan. Bagian barat. Bagian barat ini adalah sisi seberang dari bagian timur. Ini akan dikuasai oleh para tentara Storm Army. Bagian utara. Bagian utara adalah tempat yang akan dijadikan tempat tidak berpenghuni dikarenakan cuacanya yang sering terjadi angin bertiup kuat serta dingin. Untuk tingkat ancamannya tidak terlalu tinggi juga, karena para militer kami akan sering mengambil bahan listrik yang berada di sana. Dan untuk peta Mosbart, berikut garis merah adalah batas bagian-bagiannya. Untuk simbol bintang adalah pusat kepemerintahan Mosbart. Untuk simbol listrik adalah bahan baku listrik yang bisa kita kelola. Sebentar. Kami menguasai meja komputer Mosbart. Jika kami menguasai sisi barat, setidaknya memberikan kami akses untuk ke sana dari meja komputer Mosbart. Kalian bisa saja melakukan itu. Cukup melewati saja wilayah kami. Bukankah hanya akan terjadi permasalahan? Masyarakat Mosbart tahu bagaimana hubungan kita. Seperti yang saya bilang barusan. Jika saya sudah memberikan akses, maka mereka akan mengikuti perintah saya. Tapi selama ini sudah menjadi budaya hubungan tentaramu dan tentara kami memiliki sesuatu yang sering tidak searah. Baiklah, Kuba. Untuk Sultan, bagaimana? Ada keberatan? Tidak ada. Cukup, sudah cukup. Cukup baik. Saya memang tidak berencana untuk memiliki wilayah. Seperti sebelum-sebelumnya, saya percayakan saja kepada kepemerintahan kota Mosbart. Maka saya akan masuk, tinggal di bagian timur kota Mosbart bersama tentara kerajaan saya. Baik, terima kasih banyak. Kamu perhatikan, ya, lawannya diundang rapat saja, pemerintah masih ingin menguasai lebih banyak. Presiden kita terlihat lebih mendukung tentara United Secure. Itu sebabnya mungkin ia ingin lebih banyak tentara United Secure yang menguasai banyak wilayah. Kuakui, kalau presiden ini akan sedikit lebih ke arah tentara United Secure. Bagaimana tidak? Presiden kita memang anggota United Secure. Aku rasa rapat ini hanya membuat tentara Storm Army sedikit panas. Bagaimana tidak? Tentara Storm Army seperti direndahkan. Masa tidak diberikan akses? Padahal, jika asal masuk ke wilayah tentara United Secure,
bisa-bisa terjadi perang. Aku tidak paham dengan pemikiran presiden. Semoga tidak terjadi hal buruk.